Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam kasih. Kita berjumpa lagi dalam kasih Kristus, dan marilah kita satukan perjumpaan kita dengan firman Tuhan untuk mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang baru yang Tuhan berikan, dan kami boleh menjalaninya dengan firman Tuhan yang menguatkan kami, yang mengajari dan membimbing kami, agar hari ini menjadi berkat sukacita bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam Markus 11 ayat 25. Demikianlah firman Tuhan. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, siapapun tahu jika racun memasuki tubuh seseorang berpotensi menimbulkan kematian, sakit, dan racun ini bisa masuk melalui tubuh, melalui dihirup, makanan, minuman, atau bahkan gigitan binatang berbisa. Karena bahaya sehingga kita harus waspada. Ada juga racun yang berbahaya, hanya berbeda bentuk, memang tidak menimbulkan kematian fisik, tetapi memerlukan kewaspadaan kita juga. Racun ini tidak berbentuk gas, air, ataupun cairan, melainkan mengenai sikap dan juga sifat tertentu. Sikap dan sifat inilah racun yang berbahaya yang merusak sikap kita secara langsung dan bukan fisik. Seseorang yang keracunan mudah dikenali dari reaksi tubuhnya, dehidrasi, kehilangan selera, bahkan kelelahan. Tetapi ketika sifat dipenuhi dengan yang namanya kebencian dan tidak mengampuni, bisa juga menimbulkan penderitaan jiwa yang tidak tentram, pikiran negatif, dan bahkan rasa jengkel. Dan jarang bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam sakit. Karena efeknya yang luar biasa bagi emosi jiwa dan juga batin seseorang, maka Tuhan Yesus meminta kita untuk mampu mengampuni dan memakai salah satu syarat agar doa diampuni, yaitu dikabulkan, doa agar dikabulkan, yaitu mampu untuk mengampuni orang lain. Dan oleh sebab itu firman Tuhan yang mengajak kita pagi hari untuk membuang segala racun, yaitu kebencian dan juga orang yang tidak mudah untuk memaafkan orang lain. Karena kita mau diberangkatkan dengan kedamaian dan juga dengan hati dan pikiran yang jernih, sehingga melakukan segala sesuatu pun akan dapat berjalan dengan baik.
Dan tentu akan tercipta relasi perdamaian dan pengampunan juga akan menghasilkan yang namanya pengampunan dari Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita awali pagi hari ini dengan kedamaian di hati dan pikiran, dengan cara salah satunya membuang kebencian-kebencian yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan lihatlah, di dalam kedamaian itu, apapun yang kita kerjakan, memperoleh sukacita yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Jalani aktivitas dengan kedamaian dan lihatlah bahwa Allah juga turut bekerja di setiap aktivitas yang kita lakukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan boleh berfirman kepada kami pagi hari ini, di mana kami diberangkatkan dengan kedamaian, dengan membuang segala kebencian sakit hati kami kepada orang lain. Dan biarlah doa kami ini Tuhan kabulkan, karena kami mampu untuk dapat mengampuni segala sesuatu yang menyakitkan kami. Dan kami memperoleh damai sejahtera yang luar biasa di dalam segala aktivitas kami yang kami lakukan pada pagi hari ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.